Minggu lalu kita udah ngomongin, ya sebenarnya bukan minggu lalu sih, 2 minggu lalu ya, karena gue juga kondisi lagi kurang sehat. Yang mungkin kalau lu ngeh gitu ya, kenapa kok kondisi gue lagi, atau mungkin suara gue lagi agak kurang begitu fit, ya memang karena satu, badan gue lagi agak nggak begitu bagus, kedua juga memang masalah cuaca ya, yang lagi banyaknya nanti kesana kemari, maksudnya hujan panas terus ya. Gitu dah. Dan kemarin gue udah ngomongin soal bad side of ojek online. Yang mungkin kebanyakan dari kalian tuh masih kayak kok sifatnya masih ngawang-ngawang atau permukaan. Betul, karena kalau misalkan dijabarin lebih banyak lagi, gue harus kumpulin lagi data-datanya dan itu juga menyangkut sebenarnya kinerja dari perusahaan itu. Jadi gue nggak mau ngebuat diri gue tuh terlalu yang berbahaya banget gitu. Tapi gue paham masih banyak orang-orang yang mengandalkan ojek online ini. Bukan cuma dari pegawai Gojek ataupun perusahaan Gojek, Grab dan semacamnya, tapi mitra pun juga sebenarnya masih butuh. Dan gue bisa paham kenapa mereka masih membutuhkan jasa ojek online itu atau membutuhkan pekerjaan ini. Cuma di sini mungkin gue bakal jabarin sekitaran 2 alasan ya. Karena balik lagi gue pengennya ini ya sifatnya permukaan aja, bukan yang sampai kayak gimana banget. So, di kalian karir ini kita bakalan ngebahas ojek online, penyelamat di antara skakmat. Oke, kita bakalan bahas ojek online itu seperti apa gitu ya. Dan kalau lu ketinggalan soal the bad side of ojek online itu sendiri, lu bisa klik di sini di atas yang ada lambang i-nya ya. Dan gua di sini pengen ngebahas 2 hal kenapa akhirnya ojek online itu masih dijadikan sebagai job, bahkan mungkin job utama buat mereka. Pertama, kalau lu lihat dari masa pandemi, itu banyak banget persoalan, apalagi kalau kita ngomongin soal lapangan kerja ya, itu makin lama makin dikit. Dan ternyata prediksi gue bener, lu bayangin, di tahun 2020 aja, kira-kira di sekitaran bulan Mei ya gitu ya, itu ada 1,7 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. Jadi itu bukan hal yang aneh sebenarnya kalau kita lihat dari data-data ini. Dan bahkan kalau kita telisik lagi di sampai tahun 2020 sepenuhnya, itu ada sekitaran 3,6 juta. Men, 3,6 juta itu bukan angka yang dikit loh. Itu angka yang besar banget. Jadi dari 3,6 juta, dan anggapnya lah itu setengah penduduknya Indonesia yang mereka masih bekerja, itu masih banyak banget bro. Jadi mau ditakarin berapapun, ya 1%, 2% atau 0, berapa persen, itu tetap masih banyak. Dan apa yang terjadi, ya akhirnya banyak orang mereka cari kerjaan gitu ya. Ada yang mungkin mereka jualan gorengan, ada mungkin juga mereka jualan jasa gitu ya. Gue nggak tahu jasa apa, mungkin ya jasa laundry atau jasa warung gitu ya. Ya bukan kecil-kecilan lah gitu. Tapi ternyata ada nih peluang yang sebenarnya mereka bisa dapat dengan mudah. Yakni ya menjadi mitra ojek online. Dan kenapa menjadi mitra ojek online? Satu, yang mereka punya itu motor. Dan yang kedua, kalau mereka narik, mereka bisa dapat duitnya. Ya meskipun memang duitnya cuma sekitaran 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Bahkan ya paling parahnya cuma dapat berapa, 6.000, 7.000 gitu. Tapi seenggaknya itu masih ada. Dan lu bayangin aja, zaman-zaman PSBB atau zaman PPKM ya, itu tuh lagi parah-parahnya. Dan semua transportasi, khususnya kayak taksi ya, taksi konvensional ya, bukan taksi online ya. Ya taksi online juga termasuk sih, tapi yang paling parah tuh taksi konvensional. Dulu ada namanya taksi ekspres, sekarang udah ya mungkin lu pada jarang banget ngeliat taksi ekspres ya. Terus juga Bluebird yang sempet tuh mereka merana, tapi akhirnya mereka bangkit lagi. Nah, ojek online ini ternyata masih bisa selamat. Kenapa? Karena meskipun mereka rugi, mereka masih dibantu sama pengiriman makanan.
Jadi pengiriman makanan, minuman, terus ada juga pengiriman instan gitu ya, kayak dokumen, barang elektronik, terus barang-barang ya kayak model kasur gitu ya, sebenarnya bukan kasur sih, tapi kayak bantal atau guling gitu ya. Itu masih bisa dikirim. Seriusan. Jadi itu masih jadi penyelamat mereka yang mereka tuh masuk ke dunia ojek online. Makanya nggak heran sebenarnya kalau di tahun-tahun 2020 tuh masih banyak yang masuk gitu ya ke dunia ojek online. Terus yang kedua juga kalau dilihat sih ya lo tahu ya kalau situasi kerjaan kita di dunia sekarang ini tuh makin lama makin berat. Karena gini, lu bayangin aja ada gua waktu itu nonton salah satu channel YouTube dari Overpost ya, di Overpost kalau nggak salah. Jadi koreksi kalau misalnya gue salah. Itu dia ngomong, oh ya by the way itu datanya juga berdasarkan dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Dari satu lamaran itu ada sekitaran 8 orang yang ngelamar. Jadi beda di tahun 2019 di mana kalau lu ngelamar ya pesaing lu cuma satu. Sedangkan kalau tahun sekarang lu ngelamar pesaing lu tuh ada 7 gitu loh. Jadi menurut gue ini nggak make sense dengan kerja atau lapangan kerja yang sekarang makin lama tuh makin dikit. Belum lagi lapangan kerja yang ada sekarang itu ya lu bayangin untuk dapetin bukan lamaran sih, untuk dapetin posisi itu kondisinya juga udah nggak kayak dulu. Dulu mungkin kalau lu jadi seorang ini ya front end ya lu cuma cukup HTML atau JavaScript gitu ya. Nah kalau sekarang nggak bisa, lu harus tahu platformnya apa, terus pakai environment apa, terus kalau misalkan dimasukin backend, apakah lu juga udah tahu cara-cara untuk masukin ke backendnya. Jadi menurut gue ya itu percuma, lu mau belajar full stack developer biar bisa digaji sampai 15 juta, ya ternyata ujung-ujungnya cuma dapat 5 juta gitu ya. Terus belum lagi kalau kita lihat dari kondisi-kondisi perusahaan yang sekarang ya makin lama makin kacau gitu ya. Ya ambil contoh kayak misalkan Sritex itu aja udah dinyatakan pilot dan siap-siap mau ya terjun bebas gitu loh. Nah lu bayangin perusahaan yang udah dinyatakan pilot itu punya lapangan pekerjaan, bukan lapangan pekerjaan sih, itu punya pekerja sampai 10.000 orang. Yang menurut gua ya itu siapa aja tuh 10.000 orang tiba-tiba nggak tahu mau ngapain gitu. Karena ya keahlian mereka tuh bukan cuma ngejahit ya, tapi ada juga yang sampai ngenenun sampai apa segala macam. Jadi menurut gua sangat disayangkan sih sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Dan balik lagi, mereka yang nggak punya apa ya kerjaan tetap atau mereka yang mau dilamar ke sana sini pun susah gitu. Ya mau nggak mau akhirnya mereka masuk ke dunia ojek online. Oke, gue ambil contoh sebenarnya ini taksi online ya karena waktu itu gue ngelamarnya di taksi online dan kebetulan sebelah juga ya sempat kena PHK dan dia jadi freelancer tapi freelancernya juga nggak begitu bagus. Jadi akhirnya dia masuk ke dunia ojek online atau dunia taksi online lebih spesifiknya gitu ya. Nah, kenapa kok dia akhirnya tertarik masuk ke dunia taksi online? Pertama yang tadi gue bilang dia kena PHK. Jadi dia ini sebenarnya orang IT. Dia di bagian gue lupa antara front end atau back end. Tapi setidaknya dia ini masuk ke salah satu sebenarnya sih perusahaan yang cukup beken ya di dunia F&B. Dan dia masuk ke IT memang fokusnya lebih kepada sebenarnya bukan aplikasi tapi pertama soal ngedesain sebuah website, kedua juga masalah desain untuk data servernya. Jadi kalau misalkan ada data yang masuk gitu ya, data-data soal kopi yang masuk di perusahaan, bukan perusahaan sih, kopi yang masuk di pabrik, terus prosesnya itu apakah udah bener, apakah ada biji kopi yang nggak memenuhi syarat, terus apakah penggilingannya bagus, apakah semua alatnya ready gitu ya. Itu pasti ada di situ di dalam dunia manufacturing. Dan ternyata dia mendapatkan kabar bahwa diri dia akhirnya dipecat gitu ya. Ya gua nggak tahu apakah istilahnya dipecat atau apa, tapi intinya sih dia di PHK gitu ya. Dan dia akhirnya menjadi seorang freelancer yang dimana ya dia menyediakan jasa IT gitu ya untuk frontend ataupun backend karena memang dia sempat belajarin juga soal backend. Terus dia kerja ikut-ikut sana sini ternyata temannya itu
udah nggak pakai dia lagi. Ya sebenarnya bukan nggak pakai dia lagi sih, masih pakai dia, tapi di belakang dia masih cari orang yang bisa dibilang ya lebih OP lah gitu. Dalam artian skillnya bagus, terus juga attitude-nya oke gitu ya. Gua nggak bilang bagus banget, tapi attitude-nya oke, dan ternyata kalau digaji ya murah gitu. Jadi ngapain lu harus ngegaji orang yang lebih mahal kalau misalkan ternyata bisa dapet yang lebih murah gitu kan. Ya itulah dunia kerja ya. Makanya akhirnya ya dia masuk ke taksi online. Memang sebenarnya ini cerita bukan ke arah yang ojek online banget ya, tapi gue yakin orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang menjadi mitra ojek online paham atau bahkan memiliki kesamaan dari cerita ini. Karena balik lagi, ini menjadi penyelamat loh sebenarnya buat orang-orang yang mereka mau cari kerja tapi kayaknya sekarang susah banget gitu loh. Ya mau nggak mau ya jadinya apa, kerja ojek online gitu. Nah, lu bayangin dengan hal seperti ini, apakah iya ojek online harus dihapus? Karena siapa yang bisa lagi menyerap lapangan pekerjaan kalau misalkan ya ini yang bisa menjadi bagian utama gitu untuk mendapatkan income. Sekarang mungkin gue bakalan bikin satu lagi video tentang apa yang harusnya setiap perusahaan ini, khususnya untuk penyedia jasa ojek online ya, meskipun mereka pengennya dibilang sebagai perusahaan teknologi gitu ya. Jadi apa sih yang harusnya mereka lakukan, dan bagaimana perusahaan, bukan perusahaan sih, bagaimana ojek online ini ekosistemnya masih bisa sustain. Itu aja dari gue. Thank you.